Maka mazhab Imam Malik, orang yang sholat sunat dalam keadaan musafir tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Karena berdasar hadis dari sahabat Umar yang mencatat Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun mim Makkah ilal Madinah ala rahilatih. Artinya baginda Nabi niku pernah sholat tenggane dhuwur kendaraan. Nah, sementara niku Kanjeng Nabi kundur saking Mekah wangsul dateng Madinah. Kita tahu kan Makkah niku Rasulullah wangsul pulang ke Madinah, berarti Makkah niku di belakang Nabi. Dari selatan menuju ke utara. Madinah niku angsal utara Mekah. Berarti Rasulullah ngungkuri Makkah. Nah, ketika sholat sunat di atas kendaraan, niku Rasulullah tidak menghadap ke Masjidil Haram, tidak menghadap ke Ka'bah, tapi tetap menghadap ke arah Madinah, ya di atas kendaraan itu. Niku sholat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah, sebelum saya lanjutkan, ini bisa dipantau, bisa didengar nggih. Saged dilihat niki. Saged. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah semata dan semesta alam yang telah memberikan nikmatnya, rahmat, fadl anugerahnya kepada kita sekalian yang telah kita nikmati dan kita rasakan selama ini, khususnya pagi hari ini kita semua masih diberi oleh Allah umur, kesempatan, syihah wal afiyah, bisa mengikuti majelis taklim rutin bulanan meskipun saat ini tidak bisa bertatap muwajjah secara fisik, online atau Zoom. Niki alhamdulillah saking pentingnya ilmu, pentingnya ngaji hukum fardu ain pados ilmu, maka ndak mau libur pengurus takmir Masjid Baitul Makmur tak mau ketinggalan mengikuti dan mentaati perintah Allah serta Rasulnya bahwa ngaji itu fardu ain meskipun lewat Zoom online niki sakjane nggih kula dhewe ngaji ndok omah niku kaya ngaji napa ngawang nggih. Tapi wong niki tuntutan zaman, jadi kita nikmati, kita syukuri mawon, kati enjoy. Bapak Ibu pemirsa, pemantau dan pendengar rahimakumullah, dengan pertemuan ngaji seperti ini mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita. Pahala ngaji niku luar biasa. Terus wong ngaji niku ilmu yang dia sudah mengerti, sudah tahu, sudah diamalkan atau belum, itu keutamaannya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Belum lagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, man salaka thoriqon
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti menuju jalan majelis taklim pengajian, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Itu sabda Nabi. Mudah-mudahan kita semua ini beserta keluarga, jamaah, ya khususnya yang mengikuti ini jadi ahli surga semuanya, mendapatkan ridho Allah. Allahumma amin. 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 Yang kedua, Sayyidina Ali juga pernah berkata bahwa mangkana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang mengikuti dan menghadiri pada majelis taklim, dia sama dengan mencari jalan menuju surga. Dan wa mangkana fi talabihil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa orang menuju tempat maksiat, mengikuti kegiatan-kegiatan maksiat, maka sama halnya dia menuju jalan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita syukuri. Apalagi yang kita kaji rutin adalah tafsir Al-Quran, kalamullah, sumber hukum syariat agama Islam. Itu adalah ilmu yang akan mengantarkan hati dan jiwa raga kita ini taat kepada Allah, takut kepada Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang muhakkik Syekh Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairul ilmi maka natil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang kalau kita kaji bisa menarik hati ini takut kepada Allah, jamaah. Jadi ilmu yang kalau dipelajari akan menarik hati ini takut kepada Allah, itulah sebaik-baik ilmu. Oleh karena itu, dalam banyak macam raga ilmu pengetahuan, kita harus tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita ketahui lebih dulu, kita pelajari untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak, generasi muda kita. Ilmu apakah yang pertama kali yang harus kita ketahui? Tidak boleh tidak. Harga mati pokoknya. Tak ada lain. Ilmu yang kalau kita pelajari, kita tekuni, maka akan menarik hati ini takut kepada Allah. Khairul ilmi maka natil khasyatu ma'ah. Tak ada lain adalah ilmu agama yang sumbernya dari Al-Quranul Karim, kalamullah. Karena Al-Quran ini masih mujmal, butuh penjelasan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjabarkan, menjelaskan Al-Quran ini kepada umat, pada sahabat itu. Dijelaskan oleh Nabi, disampaikan, dicontohkan, difotokopi, dicontoh, ditiru oleh para sahabat sampailah sekarang. Nah, untuk mengharap barokah kalamullah meskipun online lewat Zoom, maka saya minta jamaah yang memantau istimak dan insot mendengarkan dengan seksama. Saya akan bacakan satu ayat lanjutan daripada pengajian rutin kita. Kalau dulu yang sudah kita pelajari sampai surah Al-Baqarah 143.
Nah, bisa dilihat tafsirnya, terjemahannya, atau yang punya Ibris, terjemah Departemen Agama, monggo dipun lihat sekarang surah Al-Baqarah 144. Saya akan membaca dan jamaah mendengarkan, menyimak dengan seksama, istimak dan insot. Al-Qari wal Mustami ajruhuma sawa. Yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barokah daripada kalamullah Al-Quran ini yang kita baca dan kita simak, kita tadabburi sekalian, kita pahami artinya. Mudah-mudahan umur kita barokah, keluarga kita barokah, rizki kita juga barokah, ya, sehingga jadi orang yang selamat dunia akhir. Baik, jamaah sekalian, saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahu maulanal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad naro, sungguh teman-teman wis weruh sapa ingsun, wis ningali sapa ingsun. Qad tengriki lit tahqiq, untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah berfirman, sungguh kami Allah, aku Allah telah melihat, tahu taqalluba wajhika fis sama' ay tasarrufa wajhika fi jihadis sama' ing mulak malie bolak balie wajah siro Muhammad, tengok, melihat atau ningali datang arah langit. Ai muttali'an ilal wahyi wa mutasyawwiqan lil amri bistiqbalil kiblati. Wa kana yawaddu dzalika li annaha kiblatu Ibrahim. Artinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah selama 17 bulan, wakila 16 bulan lebih, untuk ngerunduk niku ngerayu, supaya orang-orang Yahudi Nasrani Madinah itu bisa menyatu, bahwa kita tidak membeda-bedakan dalam ibadah, asal ada perintah dari Allah. Kalau menghadap Masjidil Aqsa, ya kita taati. Ternyata jadi bahan cemoohan orang-orang Yahudi Nasrani, bahwa mereka merasa lebih baik, lebih unggul. Buktinya Muhammad saja menghadap ke Masjidil Aqsa sekarang kalau sholat. Maka mendengar ini Rasulullah gelisah. Ingin rasanya sholat fardu ini menghadap lagi ke Ka'bah. Maka sebentar-sebentar tengok
ke atas langit. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sebentar-bentar tengok ke langit. Kok nggak ada Jibril turun ya? Membawa wahyu dari Allah agar sholat ini kembali menghadap ke Ka'bah Makkatul Mukarramah. Ini yang disebut muttali'an ilal wahyi wa mutasyawwiqan lil amri bistiqbalil kiblah wa kana yawaddu dzalika li annaha kiblatu Ibrahim. Menghadap kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Lanjutan ayat. Falanuwalliyannaka mongko yakti bakal ngengerake madhepake sira Muhammad kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sira Muhammad, kang seneng sira Muhammad ha ing kiblat. Maka oleh Allah, Muhammad, kau akan mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu, sholat menghadap ke Ka'bah, bangunan Nabi Ibrahim, kiblatnya Nabi Ibrahim. Kalau itu menjadi keinginanmu dan kau senang, maka falan walliyannaka kiblatan tardoha, mulai sekarang fawalli, maka ngingerake siro, madepno siro, wajhaka ing wajah siro, ai istaqbil fis sholah, tegese madepo siro ing dalam sholat, syatrul masjidil harami, ing arai masjidil haram, ail Ka'bah. Nah, wahai suma kuntum, lan ing dalam endi panggonan, ono sopo siro kabeh, fawallu mongkong madepno siro kabeh, wujuhakum ing piro-piro rai siro kabeh, aifis sholati, mufasir, ing dalam sholat, syatrahu ing arai masjidil haram. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kembali lagi mengikuti perintah Allah, permintaan Rasul dan keinginan Rasul. Sampai sekarang sholat menghadap kiblat, yaitu Masjidil Haram, Baitullah, Ka'bah. Dan alhamdulillah sekarang ini haji juga sudah dibuka, meskipun jamaah dibatasi 60.000 jamaah saja yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya tidak bisa bayangkan kemarin menyimak, ya Allah, biasanya jutaan orang, 2 juta sampai 2,5 juta, apalagi kalau haji wukufnya hari Jumat bisa mencapai 3 juta. Berdesakan semua antri, nikmat. Ya Allah, 2 kali. Kalau pernah haji, wukufnya bertepatan hari Jumat. Itu 2 kali. Yang pas wukuf hari Jumat. Semuanya keluar penduduk Mekah dan sekitarnya. Kenapa? Karena puncak haji, ibadah haji itu al-hajju arafah. Haji itu adalah rukunnya, puncaknya adalah hadir di tanah Arafah. Nah, barang siapa yang wukuf pada hari Jumat, kita tahu bahwa hadis Nabi, orang yang melakukan kebaikan pada hari Jumat itu dikali 70. Jadi marhaban bilailatil aidki wal maghfirah, tuba liman amila fika khaira wa wailul liman amila fika syaira wa man amila fika syarra wa wailun liman amila fika syarra. Beruntung orang yang bertemu malam Jumat, beramal soleh, niku beruntung sekali. Dan celaka hari Jumat kok durhaka kepada Allah. Fa kullu amalin ya'maluhul insan kataballahu lahu bisaba'ina hasanat.
Satu amal solih dilipat gandakan jadi 70. Itu kalau Jumat. Maka orang haji kalau wukuf hari Jumat, itu pahalanya dikali 70 sama dengan 70 kali haji. Oleh karena itu jamaah pasti meludak. Nah sekarang ini sudah dibuka 60.000 jamaahnya. Saya tidak bisa bayangkan alangkah nikmatnya. Tempat yang seperti itu biasanya 2 juta ke atas, sekarang diisi dengan ibadah orang cuma 60.000. Luar biasa nikmatnya, bisa mencium Hajar Aswad, sholat di Multazam, di Khalfal Maqam Ibrahim, di Hijir Ismail, Takhtal Mizab, tanpa berdesak-desakan dengan jutaan orang. Cukup 60.000. Tawas, sa'i, alangkah nikmatnya. Ini kan ayatnya membahas tentang Masjidil Haram. Saya teringat. Mudah-mudahan barokah dari ayat yang kita simak, kita baca, kita dengar ini. Yang belum haji, belum umroh, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, bisa hadir ke Mekah untuk umroh dan haji. Allahumma amin. Jamaah sekalian, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kita lanjut ayatnya. Ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba lan sak temen wong-wong akeh utu kang den paringi sapa lazina alkitaba ing kitab la ya'lamu annahul haqqu mir rabbihim. Iku yekti padha weruh, padha ngerti sapa se alanahu ing setuhune madhep kiblat iku al haqqu, hak benar adanya mir rabbihim saking pangerane allazina. Wa mallahu lan ora ono sapa Allahu Allah iku bighafilin lan amma saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa allazina ing ma. Niki enten sing maca tak maluna, amma tak malun. Nek enten ngangge tak berarti Allah mboten lali amma saking barang tak maluna kang padha ngelakoni sapa sira kabeh. Pun moho leres Allah ing dalem sedaya dawuh-dawuhipun. Niki letterlek ayat terjemahan mekaten. Aku Allah wis ningali, wis pirsa, wis weruh bulak balike berulang-ulang wajahmu Muhammad melihat ke arah langit. Aku tahu, aku mengerti. Aku weruh demi keagunganku Allah. Apa sing dadi karep atimu Muhammad? Aku Allah mesti bakale marengake, ngijabahi, mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Niku janji Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Aku akan menyenangkan hatimu Muhammad. Apa yang menjadi keinginanmu akan kuberikan. Termasuk salah satunya ini adalah Nabi berharap sholat menghadap Ka'bah. Jamaah sekalian, hafizakumullah wa rahimakumullah. Sungguh Muhammad, temenan Muhammad, wong-wong ahli kitab, yaiku wong-wong Yahudi lan wong Nasrani. Podo ngerti, mereka tahu, mereka faham tentang perpindahan kiblat asalnya dari menghadap Masjidil Aqsa terus menghadap Ka'bah. Itu satu ketetapan dari Allah. Itu perintah Allah. Mereka tahu, mereka mengerti Muhammad, Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Kenapa kok mereka tahu? Karena orang-orang ahli kitab itu
sudah membaca kitab-kitabnya, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, itu firman Allah pula. Taurat, Zabur, Injil itu kitab Allah. Isinya kalamullah. Menjelaskan tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan dalam kitab mereka. Termasuk perpindahan kiblat. Itu dijelaskan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Maka mereka tahu. Mereka tahu Muhammad. Jadi nek Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah sholat madhep kiblate loro. Bahkan sekarang masjidnya di Madinah masih ada bukti fakta, namanya Masjid Qiblataini. Masjid yang memiliki dua kiblat. Masih ada itu bukti. Akan tetapi mereka orang-orang ahli kitab itu merahasiakan utawa padha ngumpetake, padha nyingitake, tidak menjelaskan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi pernah sholat pindah dua kiblat ini. Nah, perbuatan yang seperti itu Allah tidak akan lupa. Kecurangan-kecurangan, menyimpan, merahasiakan, tidak fair, tidak menerangkan ilmu-ilmu firman Allah tentang Nabi akhir zaman yang termaktub dalam kitab mereka, perbuatan seperti itu tak akan dilupakan oleh Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, amma ya'malun. Maha benar Allah dengan segala firman. Sekarang versi tafsir Al-Qurtubi para jamaah. Para ulama niki dawuh. Ayat niki qad naro taqalluba wajhika fis sama. Niki temurun langkung rumiyin dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu turun ayat sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Al-Baqarah 142. Itu turunnya masih lebih dulu ini. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Itu versi tafsir Al-Qurtubi. Ananging akan tetapi di dalam membaca Al-Quran, saya kulu didahulukan. Saya kulu sufaha'u minan nasi didahulukan. Ditaruh pembukaan juz kedua. Didisiakan. Ayat niki qad naro taqalluba wajhika fis sama niki ditekek kali. Kenapa? Keranten urutan ayat Quran niku termasuk golongan taufiki. Tegese kudu nganut nopo piwulangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus untuk menentukan urutan-urutan ayat niku harus mengikuti piwulang petunjuk dari baginda Nabi. Jadi mboten sakarepe dhewe. Kalau memang Rasulullah menentukan seperti itu, ya sahabat mencatat seperti itu. Nah, kemudian dengan dalil ini menyatakan bahwa madhep kiblat, sholat madhep kiblat Baitullah mustaqbilal kiblati hukumnya adalah wajib. Dalam kitab-kitab fikih syarat sahnya sholat kan 8. Itu salah satunya adalah menghadap kiblat, wastiqbalul kiblati. Ini dalil tentang syarat sahnya sholat oleh fuqaha, ahli-ahli fikih,
mulai dari kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami yang disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bandani Al-Jawi, Kashifatus saja kitabnya sama. Kemudian Sulamut Taufik, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Hashim Wa'alawi yang mengarang Sulam Taufik. Persyaratan sahnya sholat harus menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Dalilnya ya ini, menghadap Masjidil Haram. Apa yang dimaksud Masjidil Haram itu? Dipun ceritakake wonten kitab Syarah Sunnah saking sahabat Ibnu Abbas, panjenengane dawuh, Ka'bah iku dadi kiblate penduduk tanah haram. Tanah haram dadi kiblate penduduk bumi wetan kulon. Kaya ngene iki dadi dawuh Imam Malik. Jadi penduduk Mekah, sekitar Mekah, tanah suci Mekah, niku kiblate adalah Ka'bah. Adapun selain penduduk Mekah, seluruh dunia niku sing wetan, sing kulon, sing lor kidul, kabeh nek salat kudu madhep marang Masjidil Haram. Jadi artinya ngeten, wong iku kan iki pendapat Imam Malik. Mundut saking dawuhe sahabat Ibnu Abbas. Wong iku nek nggone Masjidil Haram, nek tenggene Mekah, melihat niku mustakbilal Ka'bati. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustakbilal Ka'bati. Itu orang yang di tanah haram Mekah. Masjidil Haram ngoten. Tapi bagi kita yang 9.000 sampai 10.000 kilometer berada di timur, maka kalau sholat menghadap kiblat. Jadi kiblat, bukan Ka'bah tapi kiblat. Ini kan kalimat majas. Nah, artinya kiblat mustakbilal kiblati, tidak mustakbilal Ka'bati. Makanya ini bangun masjid, bangun musola, bikin pesolatan di rumah-rumah, pesolatan pribadi, masjid pribadi dalam rumah, atau bikin masjid umum, musola, itu perlu dikiblatkan dulu pakai kompas, sekian derajat, dan ini setiap tahun ada waktu-waktu matahari persis di atas Ka'bah berjalan ke barat. Kalau dilihat dari sini itu jam 4 sore seperti minggu Kamis kemarin dan hari Jumat, itu saatnya untuk mensinkronkan, mensinergikan arah kiblat yang sebenarnya. Jadi kalau jauh dari Masjidil Haram itu namanya mustakbilal kiblati. Tapi yang ada di Mekah mustakbilal Ka'bati. Ini Imam Malik. Kemudian sebagian ulama yang jadi kiblat itu tetap Ka'bah karena ayatnya sing dimaksud fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram niku adalah Ka'bah. Nah, nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu Ka'bah kemudian masuk di dalam Ka'bah. Niku Rasulullah berdoa di dalam Ka'bah niku, dan di dalam ruangan Ka'bah niku mboten salat Rasulullah, nanging ndonga. Barang wis metu teko jerone Ka'bah, sudah keluar dari Ka'bah baru salat. Niki satu tasrek pendidikan. Mbok menawa nggih, tapi yo angel mbok menawa niki hukum tetap diutar. Mbok menawa kula jenengan sedaya atau salah satu siapapun termasuk Pak Presiden kok dikehendaki oleh Allah bisa ziarah ke Mekah.
kunjungan ke Mekah ke pemerintah Saudi, Raja Saudi, dapat fadl boleh masuk dalam Ka'bah. Itu tidak disunahkan sholat di dalam Ka'bah itu. Karena Rasulullah nggak sholat. Masuk di dalam Ka'bah itu hanya berdoa. Kemudian setelah berdoa di dalam Ka'bah, keluar, baru Rasulullah sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Terus Rasulullah bersabda, hadhihi kiblat. Ya iki sing diarani kiblat. Jadi keluar dari Ka'bah baru sholat menghadap Ka'bah. Ini bisa dibaca keterangan ini dari kitab Tafsir Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi, 32 jilid. Kemudian menurut Imam Syafi'i, sekarang mazhab Syafi'i, dadi kiblate menungso wong Islam di luar tanah suci Mekah, hakikate kiblate nggih Ka'bah niku. Meskipun yang disebut fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, tengah-tengah Masjidil Haram, niku yang dimaksud Imam Syafi'i adalah Ka'bah, tak ada lain. Nah niki jamaah dalil ayat tentang wajib sholat niku madhep Ka'bah jadi syarat sahnya sholat. Nah, kangge wong Indonesia niki kudu duweni zon keyakinan penyono nek salate iku madhep marang Ka'bah Masjidil Haram. Niki namung penyono, sapa sing iso ngukur teko Gunung Anyar Tambak ngangge tampar sampai teko Masjidil Haram kan tidak mungkin. Niku namung zon mawon, zon keyakinan bahwa sing tak depi sajadahku iki wis lurus menghadap Masjidil Haram Ka'bah. Tapi tentu kedah wonten ikhtiar, kedah wonten ijtihad. Ijtihate napa? Nggih ngangge penyelidikan kompas, nggih ngangge gambar, terus digaris, dikai bola, waktu pondasi nih kalau. Nah, oleh karena itu yang bikin musola di rumah, musola pribadi, kan rumahnya belum tentu menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka sajadahnya itu perlu dimiringkan sedikit ke arah kanan sekian derajat. Niku cara untuk ijtihad supaya sholat ini sah. Karena tunduk dari perintah Allah yang menjadi syarat sahnya sholat adalah mustaqbilal kiblati. Niki jamaah sekalian, hafizakumullah wa rahimakumullah. Jadi ijtihad. Yen mboten enten masjid nggih salat ndok nggone tambak, salat ndok alas di hutan atau salat di tengah sawah. Iki nggih namung ijtihad mawon. Nah, kira-kira inilah arah ke Mekah, inilah menghadap arah ke Masjidil Haram. Cukup ijtihad mawon. Wong ijtihad niku umpama ana kelirune jamaah niku sik disepuro ambek Gusti Allah, sik oleh ganjaran. Tapi nek ngawur, masih bener tapi ngawur. Benar tapi ngawur, itu tidak ada pahala. Oke. Berbahaya orang ngawur ini. Nah, sementara menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tidak wajib sholat menghadap Ka'bah. Itu Imam Abu Hanifah. Cukup arah-arahnya saja. Arahnya, oh ini arahnya Masjidil Haram. Pokoknya ini ngadep ngulon, wong Ka'bah iku ndok ngene kulon Indonesia wis menghadap kulon tanpa persis ijtihad cukup sah. Nah, niki sing dadi mazhab Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu jamaah sekalian hafizakumullah wa rahimakumullah. Kemudian masalah sekarang fawalli wajhaka Masjidil Haram, salat menghadap Masjidil Haram ini salat nek gak madhep rono berarti gak sah karena niku termasuk syarat sahnya sholat. Nah,
Kemudian iki sholat fardu apa sholat sunat? Nah, ini muncul dalam fikih. Yang wajib menghadap Masjidil Haram, kiblat, Ka'bah, itu sholat fardu apa sholat sunat? Maka tengriki nek sholat iku sholat sunat nok nggone bepergian, musafir di kendaraan. Contoh, umpama kita berangkat dari Surabaya ke Banyuwangi, naik kendaraan, tentu kita posisi menghadap timur, ngungkuri Ka'bah, membelakangi Masjidil Haram. Arah barat di belakang kita. Kalau sholat sunat itu boleh tidak menghadap kiblat, boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mazhab Imam Malik, orang yang sholat sunat dalam keadaan musafir tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Karena berdasar hadis dari sahabat Umar yang mencatat, Abdullah bin Umar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa huwa mukbilun mim Makkah ilal Madinah ala rahilatih. Artinya baginda Nabi niku pernah sholat tenggane nduwur kendaraan. Nah, sementara niku Kanjeng Nabi kundur saking Mekah wangsul dateng Madinah. Kita tahu kan, Makkah niku Rasulullah wangsul pulang ke Madinah, berarti Makkah niku di belakang Nabi. Dari selatan menuju ke utara. Madinah niku angsal utara Mekah. Berarti Rasulullah ngungkuri Makkah. Nah, ketika sholat sunat di atas kendaraan, niku Rasulullah tidak menghadap ke Masjidil Haram, tidak menghadap ke Ka'bah, tapi tetap menghadap ke arah Madinah, ya di atas kendaraan itu. Niku sholat sunat. Sehingga dalil ini dipakai oleh para ahli fikih, nek sholat fardu harga mati wajib menghadap Ka'bah, kiblat Masjidil Haram. Tapi nek sholat sunat niki boleh tanpa menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kemudian dilanjut bahwa perintah pemindahan kiblat niki wulan Rajab nggih, sakwuse ling sire srengenge, berarti sholat zuhur. Niki tarikh masyhur Rasulullah sedang berjamaah sholat zuhur dengan para sahabat. Niki sadurunge perang Badar kurang 2 wulan, kurang 2 bulan. Teng masjide wong Bani Salamah. Nalika niku Kanjeng Nabi nuju sholat kali para sahabat, oleh 2 rakaat, sholat zuhur kan 4 rakaat, menghadap Masjidil Aqsa, Ka'bah. Oleh 2 rakaat, wahyu niki turun ayat niki. Sehingga Kanjeng Nabi langsung berubah balik arah 100 derajat. Tengah-tengah sholat. Jadi minger, membalikkan diri 100 derajat, bertempat di jamaah ibu-ibu wong wadon. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Wong wedok nggih kari minger pindanggon, wong lanang sing ndok barisan. Nah, oleh karena itu kejadian dan peristiwa seperti ini, Masjid wong Bani Salamah niki diarani Masjid Kiblaten. Ya sampai sekarang. Niku Masjid wong Bani Salamah. Wong Bani Salamah.
Bapak Ibu jamaah sekalian, hafizakumullah wa rahimakumullah. Agaknya inilah tafsir Al-Quran ngaji darurat lewat link Zoom. Satu ayat, mudah-mudahan barokah Al-Quran kita semua sihah wal afiyah, bebas bala, bencana, musibah, khususnya pandemi 19 coronavirus yang lama ataupun yang baru. Mudah-mudahan varian Delta kita dijauhkan dari semua itu, dan mudah-mudahan kesulitan bangsa dan negara umat Islam seluruh dunia segera diangkat oleh Allah virus yang bernama corona. Ono corona yo mati, gak ono corona yo bakal mati, ono taun yo bakal mati, gak ono taun yo bakal mati, ono begebluk musibah balak yo menungso bakal mati, gak ono iku yo kabeh bakal mati. Karena kita hidup ini disetting oleh Allah untuk mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu Pak Jokowi pesen kan, jangan takut, jangan panik, jangan cemas, jangan gelisah, berlebihan, biasa-biasa saja. Kenapa? Yang terpapar kena COVID, jumlah 100% umpamanya, itu fakta kenyataan yang sembuh 94%. Hanya 6% yang meninggal dunia, dan itu pun lansia. Bapak Ibu jamaah sekalian, hafizakumullah, Kecamatan Waru ini sudah ratusan yang meninggal dunia bulan Juli ini. Mulai Juni akhir sampai Juli ini. Tadi malam saya ngaji di Ingas, Pak Mudin mendekati saya. Kiai, saya memandikan jenazah mulai bulan Juli ini sudah 60 orang laki-laki. Yang perempuan saya kan tidak boleh Kiai memandikan perempuan. Laki-laki yang mati di desa saya itu 60. Itu sampai mandikan KB. Iya, 60 itu yang saya mandikan semua. Belum yang dari rumah sakit itu sudah dimandikan rumah sakit. Jadi artinya apa? Saat niki orang mati di Kecamatan Waru itu Ingas saja, desa Ingas itu 60 orang. Belum yang perempuan. Tambak rejo, tambak sawah, gula, panen wong mati. Nah, saat ini kak panen wong mati sampai yang nggak corona pun ikut mati. Gara-gara pengumuman di speaker masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Diumumkan di masjid. Saking geleke pengumuman, sing watuk-watuk melok katut mati. Ketakutan. Nah, oleh karena itu tak perlu takut. Yang penting persiapkan diri. Al-isti'dad lil maut. Cepat atau lambat kita akan mencicipi yang namanya mati. Kenapa? Allah itu yang menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Demikian jamaah, yang penting cari bekal, golek sangu, terus berhati-hati nyadong di pintu gerbang rahmat Allah agar hidup ini di dunia dicukupi, diridah taufik, diberi kekuatan iman Islam, dan kita berjihad berusaha mau nikmat iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati nggak bawa Islam. Caranya gimana? Iman, Islam, elmonono. Amalkan ilmu itu cara satu-satunya menjaga iman dan Islam. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah, mari baca Fatihah bersama-sama.
Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini baginda Nabi bersabda Al-Fatihatu lima quri'atlah. Barang siapa saja yang mau membaca surah Al-Fatihah itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ingin selamat, maka akan diberi oleh Allah keselamatan. Dan sebelum saya tutup baca Fatihah dan doa, perlu diketahui bahwa al-khusun lil mu'min salasun. Situasi yang seperti ini, beteng pertahanan kita ada 3. 1, al-masjidu khisnun lil mu'mini. Masjid itu adalah beteng pertahanan bagi orang mukmin. Kenapa? 1, li'annahu mahalluz zakirin. Li'annahu mahalluz zakirin wal malaikah. Masjid itu tempatnya orang-orang yang ingat kepada Allah. Tempatnya orang beribadah. Yang kedua, masjid itu tempatnya malaikat. Jadi siapa yang berlindung kepada Allah dengan berzikir di masjid, dan malaikat mengepung kita. Tajtanihu ajnihataha, tabsutu ajnihataha. Malaikat beber sayape menaungi orang-orang yang di masjid. Al-masjidu baitu kullu taqiyin. Masjid itu adalah rumah bagi orang yang takut kepada Allah. Bahkan masjid itu adalah khairul biqa. Tempat-tempat di muka bumi yang paling bagus adalah masjid. Dan wasyarrul biqa aswaquha. Tempat yang paling jelek di muka bumi ini adalah pasar, mall. Mulane orang lebih suka nongkrong di mall daripada di masjid iktikaf. Nanti kalau sudah PPKM selesai, sudah PPKM selesai, niki masjid kita ramaikan kembali, kita syiarkan. Demikian. Yang kedua, zikrullah. Jangan lupa perbanyak zikir kepada Allah, terutama la haula wala quwata illa billahil aliyil. Yang tiga, qiraatul Quran. La siyaman ayat al-kursi. Baca Quran. Kalau bisa khatam, ya baca ayat kursi, ayat perisai. Ayat kursi itu akan dijaga oleh Allah. Dirinya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangganya. Itu akan dijaga oleh Allah kalau kita istiqomah baca ayat al-kursi. Monggo maca Fatihah bareng-bareng liqadai hajatina wa hajatum min haiji dunya wal akhirah lana walakum walahumul Fatihah. Ya tanah ista'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faqadri wa miqdarihil azim. Amin. Inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa azwajan salihah wa waladan salihah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa taqamin wa maghfura bi rahmatika ya arrahimin. Allahumma inna nis'aluka sikhah wal afiyah zahira wa batina alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Atawwa jasadi
wa ziyadatan fil ilmi wal umri wa barakatan fi rizqi wal umri wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut maghfiratan indal maut. Allahumma ya Allah win umrona a'malana timlana bil khatim na ala dil Islam Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin ya Dzal Jalali wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum, atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa ma'as salamah, insyaallah panjang umur sehat walafiat, bertemu lagi nanti di Masjid Baitul Makmur bulan. Amin. Ya. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.